Jadi bekal yang sudah diberikan oleh Abah kepada kita sejatinya mengantarkan kita untuk bisa menuntaskan kewajiban kita yang pertama sebagai seorang hamba. Kewajiban sebagai seorang hamba bukan hanya terkait dengan keimanan, tapi juga terkait dengan syariatnya. Tadi diumumkan ya bahwa ada amalan di bulan Safar ini, yaitu adalah sholat lidaf'il bala, ada sholat istikharahnya. Abah juga mengajarkan ketika tahajud ada istikharahnya, ada sholat hajatnya, ada sholat taubatnya. Abah mengajarkan ada puasa kafarat dan lain sebagainya. Ini kan tuntunan syariat. Bahwa pangarsa Abah tidak mau melepaskan kita dari tali syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haqiqah bila syariatin batilah. Ilmu hakikat, ilmu tasawuf, sejauh apapun seorang itu bertorikoh tapi dia tidak bersyariat, batal. Pangarsa Abah kenapa disebut sebagai mursyid yang kamil mukamil? Beliau bukan wali yang jazab. Abah senantiasa sadar, kitanya yang nggak sadar. Abah senantiasa sadar, maka Abah bukan wali yang jazab. Abah juga bukan wali yang malah mati. Abah tidak pernah menyembunyikan ibadahnya, tapi Abah tidak pernah pamer. Abah nggak pernah menyembunyikan. Kalau Abah menyembunyikan, siapa yang tahu amalan Abah ini? Amalan Abah ini Rasulullah pun nggak pernah menyembunyikan amalnya, ya kan? Abah bukan wali yang jazab. Abah bukan wali yang malah mati. Abah betul-betul sebagai pewarisnya Rasulullah SAW mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, pangarsa Abah mencontohkan bagaimana seharusnya menjadi seorang khalifatullah fil ardh. Abah sebagai seorang wali bukan hanya membimbing masalah ruhani, tapi Abah juga bagaimana memperhatikan terkait dengan kesolehan sosial. Abah tidak hanya mengajarkan masalah kesolehan individu. Kesolehan individu sudah nih. Kalau di thariqah lain mohon maaf, sebagian amaliyahnya harus diijazahkan. Abah tidak, gratis. Ada di sini yang diijazahkan sholawat Bani Hashim? Nggak ada, tapi semuanya baca. Abah dulu ngambil ijazahnya harus ke Syekh Khalil, jalan kaki dari Tasik. Bapak ada yang mau jalan dari sini Rawamangun ke Syekh Khalil sana di Bangkalan, jalan kaki. Wah, habis kaki. Paling pulang-pulang masuk RSCM. Sebegitu perjuangan Abah untuk memudahkan para ikhwan. Abah mengambilnya dengan sulit, dibagikan secara gratis. Karena apa? Abah peduli. Orang kalau sudah ma'rifatullah, maka sudah bisa dipastikan dia menjadi ulil albab. Karena apa? Pasti ada bentukannya. Kan dalam konsep tasawufnya Imam Al-Ghazali itu ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Ya, bukan hanya takhalli, bagaimana mengosongkan diri, wiqayatul qalbi an dzikri ma siwallah, mengosongkan kalbu kita dari mengingati selain daripada Allah. Bukan hanya tahalli, mengisi kalbu kita ya dengan kalimatullah, tapi juga ada tajallinya. Ada bentukannya, ada asarnya, ada sesuatu yang kita lakukan hasil dari takhalli dan tahallinya. Gitu. Ini konsep yang sempurna, konsep yang utuh, dan ini yang kemudian harus bisa kita amalkan. Dan ini yang sudah oleh pangarsa Abah ajarkan. Untuk itu beruntung kita kemudian berada di dalam gerbong yang benar. Tidak menyalahkan yang lain punya jalan masing-masing. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita bertemu dengan guru mursyid yang kamil mukamil. Pernah nggak Abah bikin kontroversi? Nggak pernah. Pernah Abah jualan sesuatu lewat tasawuf? Nggak pernah. Pernah Abah minta sesuatu sama kita? Pernah. Cuma satu. Amalkan, amankan, dan lestarikan. Bas.
sekalian, sebenarnya kalau saya disuruh ngomong di sini agak bingung. Karena biasanya yang ngomong di sini, masya Allah, para asatidz, para kiai dan lain sebagainya. Saya masih bocah kemarin sore, Pak, Bu. Ya. Tapi sebelum memulai, kita buka dengan saya ingin ngasih oleh-oleh biar Bapak Ibu pulang dari sini ada yang dibawa. Ya. Saya mau kasih oleh-oleh ijazah sanad sholawat kamilah, sholawat nariyah yang bersambung hingga kepada sahibus sholawat, yaitu adalah Al-Imam Sayyid Abil Mawahib At-Tazi, yang jalurnya melalui Abuya Muhammad bin Ahmad Al-Maliki Al-Hasani dan Abuya Ahmad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita baca dulu salawat nariyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qura wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamami biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Ajasukum hadhihi salawat allati urwiya min ustadi Syekh Zulhindri Rais Al-Fadani Asy-Syafi'i min Syekhi Al-Allama Abu Ali Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki an Abu Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani an Sayyid Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani an Imam Sayyid Ahmad Al-Sharif Al-Mujahid an Imam Muhammad Al-Sharif Al-Mahdi As-Sanusi an Imam Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi an Imam Sayyid Ahmad bin Idris Sahibut Tariqah Al-Idrisiyah an Imam Sayyid Abil Mawahib At-Tazi Sahibus Salawat. Wa ajasukum hadhihi salawah bi ijazatin 'amah qabiltu. Jadi silakan Bapak nanti kalau kemudian membaca sholawat nariyah, insyaallah sholawatnya sudah punya sanadnya, bersambung kepada sahibus sholawatnya. Jadi kalau ada yang mau musik-musik, bilang ini sanadnya, ada jelas keilmuannya. Sama seperti thariqah kita. Ya, di dalam tawasul, di dalam khataman dibacakan sanadnya. Ya, kita bertawasul kepada siapa? Para guru-guru agung. Itulah silsilah keilmuan di dalam Islam. Bahwa Islam kemudian menjadi tonggaknya keilmuan Islam adalah sanad. Kita budayakan ini, ya, mudah-mudahan kemudian kita mendapatkan keberkahan dari para guru agung. Amin. Nah, sekarang agak tenang sedikit. Tadi saya ngecek detak jantung saya 138. Nggak biasanya kalau manakib 90. Di sini 138. Anginnya agak kenceng. Turbulensi tinggi kalau di sini. Ya, Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, ada sedikit saja yang ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan urgensi dari Allah menciptakan kita sebagai manusia. Di dalam Al-Quran setidaknya ada dua tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Yang pertama, di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, tugas utamanya adalah ya'budun. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ikrarkan setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sejatinya adalah untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena memang urgensi pertama dari diciptakannya kita sebagai manusia adalah sebagai seorang hamba. Apa buktinya? Bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah perjanjian yang agung dengan kita sebagai makhluknya. Saat itu kita masih berada di alam ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para ruh, alastu birabbikum, benarkah kami kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Para ruh menjawab, ya Allah, betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya, tidak perlu dipecah, Allah itu Rob, Allah itu ilah, nggak perlu. Ahlus sunnah tidak memecah itu, sepaket. Allah itu Rob, Allah itu ilah. Ya, nggak usah dipecah-pecah jadi 3. Ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, kita jadi satu semua, sepaket bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rob, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang wajib disembah, dan tiada lagi zat yang wajib disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian agung ini sudah dimulai sejak di alam ruh. Maka sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladuhu ala fitrah. Setiap bayi, setiap manusia yang dilahirkan ke alam dunia, yaitu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah di sini? Bersih. Iya, bersih, tidak punya dosa. Tapi menurut Al-Imam An-Nawawi, fitrah yang dimaksud di sini adalah at-tauhid, al-Islam, wal imanu billah. Fitrah yang di sini yang dimaksud adalah setiap manusia yang dilahirkan ke alam dunia sejatinya dilahirkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka step yang pertama, karena manusia ketika wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Manusia ketika dilahirkan keluar dari perut ibunya la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui segala sesuatu apapun. Yang hari ini menjadi profesor, yang hari ini menjadi doktor, mungkin 50 tahun sebelumnya ya cuma orok. Yang kalau makan cuma bilangnya apa? Oe. Mau buang air bilangnya oe juga. Semuanya oe, gitu ya. Semuanya begitu. La ya'lamuna syai'a. Bahkan untuk berbicara pun perlu waktu lama. Untuk bisa berjalan pun perlu waktu lama. Dan bukan hanya kita, Nabi Adam pun seperti itu. Kan di dalam surat Al-Baqarah ya, fa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai manusia membutuhkan guru. Karena sejatinya kita dilahirkan itu tidak mengetahui segala sesuatu apapun. Maka step yang pertama ketika seorang manusia dilahirkan yang diajarkan adalah ketauhidannya dulu, akidahnya dulu. Lewat apa? Didengungkan azan di telinga kanannya. Azan ini isinya apa? Semuanya terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan perintah yang kedua adalah as-shalah. Jadi nomor 1, nomor 2 sudah diajarkan sejak kecil, didengungkan. Ya, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakanlah sholat. Ini step yang pertama. Maka sejak hamba itu dilahirkan, sejatinya dia sudah dikenalkan, kamu ini dilahirkan sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang raja yang merasa memiliki segala sesuatu. Ya, dilahirkan kita ini sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau kemudian ada seorang manusia sudah dilahirkan ke alam dunia tapi justru tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
Iblis. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, bahwa kemudian iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, sejatinya sujudnya kepada siapa? Allah. Karena yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau. Maka orang-orang yang kemudian seperti ini berarti temennya, oh saya nggak ngomong, Bapak yang ngomong ya. Nanti soalnya ini live Pak, jadi takutnya saya disomasi kan. Bapak aja lah gitu. Ya, bahwa kemudian orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya tidak bisa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi, ya. Kelompoknya yang sebelah itu. Ya. Yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kewajiban hakikat yang pertama kita sebagai manusia adalah sebagai seorang abd, sebagai seorang hamba. Maka segala gerak, segala langkah yang kita lakukan sejatinya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir kumpul manakib seperti ini, mungkin punya niat masing-masing dibawa dari rumah. Ada yang punya hajat keluarganya sakit, ada yang punya hajat sedang dalam kesulitan, ada yang punya hajat anaknya sedang sekolah, ada yang punya hajat usahanya sedang mandek. Nggak apa-apa dibawa ke sini. Tapi yang paling utama yang harus dihadirkan adalah bagaimana hati kita betul-betul tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Thariqah ini kan hanya thariq, hanya jalan. Abah memberikan panduan kepada kita seperti ini jalannya. Kalau mau ke Rawamangun dari Pasar Senen, oh naik Transjakartanya jurusan ini. Kan begitu jalannya. Kalau kemudian kita bukan orang Jakarta, tiba-tiba ke sini nggak tahu jalannya, ngasal. Yang penting Bismillah aja dulu, tawakal. Ya lama nyampenya Pak. Mungkin bisa jadi muter dulu ke Priuk. Mungkin ada yang muter dulu lewat Depok, lewat Bogor dan lain sebagainya. Makanya kemudian ada yang menunjukkan jalannya. Dan ini sudah disampaikan, kun ma'allah fa illam takun kun ma'aman ma'allah. Hendaklah senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita tidak mampu, maka kemudian kita bersama dengan orang-orang yang sudah mampu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita ikuti. Kita meyakini bahwa pengarsa guru mursyid sudah bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai mursyid yang kamil mukammil. Wasilatum bainana wa bainallah. Beliau yang menjadi wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kemudian langit ke-1 ketutup, langit kedua ketutup dan seterusnya, beliau yang menjadi wasilah. Beliau yang punya kuncinya. Kita punya kuncinya, tapi salah nomor. Ya, kadang geriginya kurang dikit. Nggak kebuka-buka tuh pintu langit. Kadang kemudian udah kebuka pintu yang ke-1, kuncinya yang kedua ketinggalan, nggak ke bawah. Banyak halangan kita. Kenapa? Kita belum tahu jalannya ke sana. Masih jauh jalan kita untuk ke sana. Makanya kemudian kita selalu apa yang kita baca, ilahi anta maksudi. Kita baru punya tujuan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang kami maksud. Engkau yang aku maksud ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ridhoilah. Waridhaka matlubi, ya Allah, kami memohon ridhomu. Kami memohon ridhomu untuk bisa mencintaimu ya Allah. Atini mahabbataka. Ya Allah, berikanlah cintamu ya Allah. Karena usaha kami senantiasa bermaksud kepadamu ya Allah. Engkau yang menjadi satu-satunya tujuan kami. Allahu ghayatuna, ya Allah, engkaulah tujuan kami. Tiada lain maksud dan tujuan dalam kehidupan kami melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abah mengajarkan zikirnya adalah la ilaha illallah. Bukan berarti zikir yang lain jelek. Tapi Abah mengajarkan bagaimana kemudian zikir yang paling utama yang dibekalkan kepada kita. Supaya bisa apa? Supaya bisa langsung nembus ke sana. Nah, nanti pembahasan ma'rifat, nah ini ustaz-ustaznya di depan. Kalau saya belum sampai situ.
Jadi bekal yang sudah diberikan oleh Abah kepada kita sejatinya mengantarkan kita untuk bisa menuntaskan kewajiban kita yang pertama sebagai seorang hamba. Kewajiban sebagai seorang hamba bukan hanya terkait dengan keimanan, tapi juga terkait dengan syariatnya. Tadi diumumkan ya bahwa ada amalan di bulan Safar ini, yaitu adalah sholat lidafil bala, ada sholat istikharahnya. Abah juga mengajarkan ketika tahajud ada istikharahnya, ada sholat hajatnya, ada sholat taubatnya. Abah mengajarkan ada puasa kafarat dan lain sebagainya. Ini kan tuntunan syariat. Bahwa pangarsa Abah tidak mau melepaskan kita dari tali syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haqiqah bila syariatin batilah. Ilmu hakikat, ilmu tasawuf, sejauh apapun seorang itu bertorikoh tapi dia tidak bersyariat, batal. Pangarsa Abah kenapa disebut sebagai mursyid yang kamil mukamil? Beliau bukan wali yang jazab. Abah senantiasa sadar, kitanya yang nggak sadar. Abah senantiasa sadar, maka Abah bukan wali yang jazab. Abah juga bukan wali yang malah mati. Abah tidak pernah menyembunyikan ibadahnya, tapi Abah tidak pernah pamer. Abah nggak pernah menyembunyikan. Kalau Abah menyembunyikan, siapa yang tahu amalan Abah ini? Amalan Abah ini Rasulullah pun nggak pernah menyembunyikan amalnya, ya kan? Abah bukan wali yang jazab. Abah bukan wali yang malah mati. Abah betul-betul sebagai pewarisnya Rasulullah SAW mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Persis apa yang dilakukan oleh Abah. Nah itu ya kewajiban kita yang pertama sebagai seorang hamba. Maka kemudian zikir kita, hataman kita, kerja kita, aktivitas kita, kembali lagi semuanya harus dimaksudkan dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis orang yang pergi bekerja niat untuk memberi nafkah keluarganya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di jalan dia syahid. Bukan yang membunuh diri. Ya. Orang yang kemudian pergi mencari ilmu, diniatkan untuk syiar Islam, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia pun kalau meninggal syahid. Ini ketika semua ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memuliakan. Kenapa di dalam amaliyah kita ada manaqib ini, ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah? Salah satunya Abah ingin memuliakan kita. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Karena belajar itu juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib itu ini perkaranya perkara syariat. Maka Abah tidak mau melepaskan para ikhwan sekali lagi dari perkara syariat. Makanya kemudian di dalam manaqib ada khidmat ilmiah supaya pulang dari sini bukan cuma bawa nasi kotak. Ya, tapi kemudian pulang dari sini ada yang dibawa yaitu ilmu. Bukankah dijanjikan oleh Rasulullah SAW orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan ikan-ikan di lautan pun mendoakan ampunan untuk dia. Majelis yang kemudian digunakan untuk ilmu, ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menaungi dengan rahmat. Wa haffathumul malaika, Allah menurunkan malaikat untuk mendoakan rahmat. Ya, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut namanya di langit bersama para salihin. Itu orang-orang yang kemudian belajar. Ya, makanya Abah itu kalau misalnya dibilang ada Abah mata soleh, ada Abah diajar kene, Abah juga masih belajar. Abah mengajarkan konsep bahwa belajar itu madal hayat. Belajar itu tidak mengenal waktu dan usia dan tempat. Kapanpun kita ini harus tetap belajar. Karena orang yang kemudian tidak mau belajar tidak akan pernah maju. Hidupnya akan stagnan di situ saja. Nah,
Nah ini makanya sebagai ikhwan kita jangan sampai cuma zikir. Alhamdulillah ada program KUPAT, kursus pendalaman tasawuf. Ini bagian dari amanat Abah untuk mengajarkan ilmu kepada para ikhwan. Sekarang di LDTKN ada upgrading supaya apa? Supaya kita tahu zikir jangan cuma sekedar zikir, kita harus tahu dasarnya apa. Kenapa kita harus berzikir? Ini ilmu. Kalau tidak, wah sudah kita mudah dibelok-belokkan ke sana kemari. Dijauhkan kita dari hakikat dan tujuan utama kita sebagai hamba Allah. Ya. Karena sebagai hamba Allah pun kita harus tahu, ya. Sebagai hamba Allah apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dan kenapa harus kita lakukan. Hakikat yang kedua adalah sebagai khalifatullah fil ardh. Sebagai seorang wakilnya Allah di atas muka bumi. Jelas di dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada para malaikat, berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, aku ingin menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi. Tapi malaikat ini orang-orang yang soleh, malaikat ini makhluk yang soleh, tidak dibekali nafsu. Kehidupannya hanya taat kepada Allah, maka sudah tahu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, Engkau buat apa menciptakan manusia sebagai khalifah? Mereka ini hanya akan membuat kerusakan, pertumpahan darah. Yang mereka lakukan hanya keburukan, kekacauan. Ya. Makanya kemudian di surat lain Allah juga sudah memprediksikan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa semua kerusakan yang ada di langit dan di bumi ini sejatinya karena ulah manusia. Kita melihat sekarang banyak sekali di pedesaan-pedesaan ya hewan dari hutan masuk ke pemukiman, bukan tanpa sebab. Karena memang tempatnya diusik. Coba Bapak punya rumah tiba-tiba digusur, marah nggak? Kalau digeser mending digusur, nggak tahu kemana lagi digusurnya. Pulang kok rumahnya nggak ada katanya. Marah. Apalagi kemudian makhluk yang lain sama juga. Ya. Marah tentu. Ini perbuatan siapa? Manusia. Nah, Pangarsa Abah mencontohkan bagaimana seharusnya menjadi seorang khalifatullah fil ardh. Abah sebagai seorang wali bukan hanya membimbing masalah ruhani, tapi Abah juga bagaimana memperhatikan terkait dengan kesolehan sosial. Abah tidak hanya mengajarkan masalah kesolehan individu. Kesolehan individu sudah nih. Kalau di thariqah lain mohon maaf, sebagian amaliyahnya harus diijazahkan. Abah tidak, gratis. Ada di sini yang diijazahkan sholawat Bani Hashim? Nggak ada, tapi semuanya baca. Abah dulu ngambil ijazahnya harus ke Syekh Khalil, jalan kaki dari Tasik. Bapak ada yang mau jalan dari sini Rawamangun ke Syekh Khalil sana di Bangkalan, jalan kaki. Wah, habis kaki. Paling pulang-pulang masuk RSCM. Sebegitu perjuangan Abah untuk memudahkan para ikhwan. Abah mengambilnya dengan sulit, dibagikan secara gratis. Karena apa? Abah peduli. Abah melihat bukan hanya pribadi yang harus soleh, tapi juga harus orang lain ikut soleh. Ketika kita menjadi soleh, orang lain juga harus ikut soleh. Ketika kita mendapat manfaat, orang lain juga harus bisa mendapat manfaat. Makanya Abah mendirikan lembaga pendidikan. Abah juga membina masyarakat, ya, membangun irigasi dan lain sebagainya. Ini kan bentuk kepedulian Abah pada sosial, bukan hanya soal kesolehan pribadi. Maka di dalam TKN Suryalaya ini bukan hanya memperhatikan masalah amaliyah dan ibadah ruhaniyah saja, tapi juga memperhatikan bagaimana hablum minan nasnya pun harus bisa dilakukan. Karena dzikir kalau hanya sekedar dzikir tanpa ada samrohnya, tanpa ada buahnya, orang akan mempertanyakan buat apa setiap ba'da sholat dzikir 165 kali kalau tidak ada buahnya.
Abah membuktikan nih buahnya orang yang suka berzikir, dia sadar bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar selain tanggung jawab diri pribadi. Ini khalifatullah fil ardh. Kalau kemudian kita tidak bisa berbuat banyak, ya kita titipkan. Kita ini kadang nitip juga susah, apalagi gerak. Susah, maunya diem aja. Diem terima jadi, kita tuh maunya begitu ya, kebanyakan sekarang ini. Kalau kemudian kesadaran khalifatu fil ardh, kesadaran muslim ya, bagaimana kesolehan jama'i ini bisa terbentuk, pasti kemudian Indonesia sudah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini yang dituju ke sana. Kita lihat sekarang banyak sekali ikhwan-ikhwan sudah mulai asar zikirnya, terlihat nih kepedulian sosialnya. Ada yang membentuk lembaga zakatnya, ada yang rajin bikin bakti sosialnya, ya ada yang ngajar di sana di sini, luar biasa, turun naik gunung ya untuk mengajar masyarakat. Ini bagian dari bagaimana kontribusi khidmah kita, bukan hanya kepada Abah ya, tapi kembali lagi ini adalah ibadah kita. Islam ini luar biasa, kalau kemudian mau kita besarkan bisa besar ya. Yang sering mungkin oleh Pak Kiai Wafi juga disebut di sini oleh para ustadz ya, bahwa kita ini punya potensi zakat yang luar biasa. Potensinya kurang lebih 230 triliun. Yang tersaring baru 13. Berapa persen tuh? Hah? 1 juga enggak ya? 0,0 sekian. Berarti kemudian ada yang salah dengan kesadaran kita gitu loh. Padahal kalau kita melihat pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena kesadaran masyarakatnya terhadap zakat sampai susah nyari mustahik. Karena yang mustahik pun bilang saya nggak layak katanya. Saya masih bisa zakat. Saya masih bisa jadi muzaki. Sampai susah nyari mustahik. Sampai itu kas negara surplus bukan defisit ya, jangan diterusin nanti kebablasan. Saya tahu muka-mukanya arahnya mau kemana, apalagi Ustadz Anis nih. Oh saya angkat tangan, nanti tiba-tiba ada Avanza hitam lewat. Sampai surplus karena apa? Kesadaran umat Islam saat itu terkait dengan saudaranya, kesadaran terhadap lingkungannya, kesadaran terhadap masyarakatnya. Ini khalifatu fil ardh. Jadi khalifatu fil ardh ini jangan hanya didefinisikan khilafah, tidak. Khalifatu fil ardh itu adalah sifat yang seharusnya tertanam dalam diri kita. Dan khalifatu fil ardh ini hanya bisa muncul ketika apa? Kita sudah berhasil di dalam bersyariatnya, di dalam keimanannya, dan juga di dalam berthariqahnya. Itu sudah mantap, baru kemudian kita bisa melihat, oh inilah yang disebut dengan ulil albab. Silahkan dibaca ulil albab ini, definisinya banyak di dalam Ibnu Katsir, di dalam Jalalain, di Zilalil Quran, bahkan di tafsir Al-Jailani. Ini punya makna yang berbeda-beda. Ibnu Katsir hanya didefinisikan sebagai ahlul fikr. Ulil albab itu sebagai orang yang berilmu, orang yang punya kapasitas keilmuan. Tapi di dalam tafsir Al-Jailani tidak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru mentafsirkan ulil albab itu sebagaimana ayatnya. Tadi yang dibacakan oleh Qari, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Yang pertama masalah dengan keilmuan. Yang kedua alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ulil albab. Jadi antara dunia dengan akhiratnya seimbang, ini ulil albab. Antara kesolehan dirinya dengan kesolehan masyarakatnya, kesolehan sosialnya seimbang, ini ulil albab. Ini yang disebut juga dengan insan kamil, bahasa lainnya. Dan ini juga yang hendak kita tuju, bukan hanya ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah ini urusan ruhani kita, tapi urusan bagaimana kemudian kita di dunia
Orang kalau sudah ma'rifatullah, maka sudah bisa dipastikan dia menjadi ulil albab. Karena apa? Pasti ada bentukannya. Kan dalam konsep tasawufnya Imam Al-Ghazali itu ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Ya, bukan hanya takhalli, bagaimana mengosongkan diri, wiqayatul qalbi an dzikri ma siwallah, mengosongkan kalbu kita dari mengingati selain daripada Allah. Bukan hanya tahalli, mengisi kalbu kita ya dengan kalimatullah, tapi juga ada tajallinya, ada bentukannya, ada asarnya, ada sesuatu yang kita lakukan hasil dari takhalli dan tahallinya. Ini konsep yang sempurna, konsep yang utuh, dan ini yang kemudian harus bisa kita amalkan. Dan ini yang sudah oleh pengarsa Abah ajarkan. Untuk itu beruntung kita kemudian berada di dalam gerbong yang benar. Tidak menyalahkan yang lain punya jalan masing-masing. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita bertemu dengan guru mursyid yang kamil mukamil. Pernah nggak Abah bikin kontroversi? Nggak pernah. Pernah Abah jualan sesuatu lewat tasawuf? Nggak pernah. Pernah Abah minta sesuatu sama kita? Pernah. Cuma satu. Amalkan, amankan, dan lestarikan. Bas tuh fakot tuh itu aja. Gitu. Nggak ada lagi. Nggak pernah Abah habis talqin minta 5 juta gitu. Nggak pernah. Gratis, free, gitu ya. Dikasih amaliyahnya free. Buku dul jumannya aja yang bayar. Kalau mau gratis mintanya sama Kang Haji Gusti. Banyak beliau biasa stoknya. Gratis. Ya. Ini bagaimana kemudian ketulusan seorang mursyid yang ingin membimbing muridnya untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam derajat ruhaninya, dan juga bagaimana menjadikan seorang manusia menjadi insan yang kamil. Mudah-mudahan lewat amaliyah kita, lewat keistiqomahan kita bisa sampai pada tingkatan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita lewat ruhani guru mursyid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya, kebaikannya kepada kita yang punya hajat ya. Ketika manakib, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min barakatil manakib. Manakib itu kan kemarin disampaikan oleh Kiai Safrullah, enggak ada manakib yang kecil, semua manakib itu akbar. Walaupun cuma 3 orang, 5 orang. Kenapa? Karena manakib itu bukan tontonan, manakib itu tuntunan. Yang hadir di sini Bapak kalau ngelihat mungkin cuma 100-200. Yang gak kelihatan berapa ribu Pak. Walaupun kita nggak bisa lihat. Ya. Tapi saya meyakini yang hadir di sini ada berapa banyak ini. Yang hadir di sini. Makanya setiap manakib itu akbar. Dan manakib ini juga salah satu wasilah kita untuk apa? Kita melihat kanan dan kiri ya. Oh, ini ikhwan kita seperti ini keadaannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kan ini yang kemudian juga dilakukan oleh Rasulullah SAW lewat majelisnya setiap hari. Rasulullah itu bermajelis setiap hari untuk melihat, oh, sahabat anu sedang kekurangan ini, sahabat ini sedang kesusahan seperti ini. Dilihat satu-satu. Dan ini yang mudah-mudahan bisa kita harapkan. Semua duduk kita sama. Saya duduk di atas karena kalau di bawah nggak kelihatan, ya, makanya duduknya di atas. Mohon maaf Bapak. Ya, kalau berdiri juga nggak enak, kelihatan perutnya agak besar, gitu. Duduk lebih aman. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tsabbit qulubana 'alal imani wal islam wa 'ala hadhihi tariqah al-qadiriyah wan naqsyabandiyah ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin wahsyurna ma ahli la ilaha illallah wahsyurna ma syekhuna wa
wa mursyiduna Syekh Saibul Wafatajul Arif fi yaumil qiyamati ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atasimu bihablillah hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.